Selamat pagi semua, khususnya dosen penguji dan guru pamong. Perkenalkan, nama saya Hidayati Lele Padang, unit kerja SDN 14 Sadan, dengan nomor peserta PPG 201500228165, NIM PPG 20903181 dan nomor peserta ujian 2020308448. Saya berasal dari Kabupaten Toraja Utara, dari Provinsi Sulawesi Selatan. Pada hari ini, tepatnya Senin 23 November 2020, saya akan melakukan perekaman video praktek pembelajaran UP. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Greetings. Good morning, ma'am. Good morning to selamat pagi anak-anak. Sit down, please. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Aku sehat, aku kuat. Yes, yes, yes. Oke, hari ini semuanya sehat dan kuat. Ya, seperti guru hari ini merasa sehat dan kuat untuk melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak, seperti biasanya, sebelum kita melakukan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita patutnya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun sebelumnya itu, siapa yang gilirannya berdoa, nak? Siapa? Randy. Oke, Randy, minta tolong ke depan pimpin temannya dalam doa. Amin. Terima kasih untuk Randy. Tepuk tangan dulu. Anak-anak, sebelum kita lanjut, kita menyanyikan salah satu lagu wajib kita, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Siapa yang bisa pimpin temannya di depan untuk menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa, nak? Elsa dulu. Elsa dulu. Oke, Elsa, coba. Ya, yang lainnya silakan berdiri, anak-anak. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, tepuk tangan untuk Elsa. Anak-anak, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua. Coba ibu guru cek siapa yang tidak hadir hari ini. Nah, apa namanya? Ibu guru panggil ya, anaknya. Ibu. Messi. Present. Oke. Yerelia. Present. Siska. Aris. Oke, ternyata hadir semua ya, nak ya. Tepuk tangan untuk hari ini. Anak-anak, halo. Hai. Halo. Hai. Halo. Semangat untuk mau belajar. Semangat. Oke, terima kasih anak-anak. Ya. Anak-anak, ibu guru mau bertanya sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Oke, Messi. Apa nak? Lingkungan sekitar kita. Ya, betul sekali. Lingkungan sekitar kita. Masih ada yang pendapat yang lain dengan yang terakhir tadi? Tidak. Oke, kalau begitu kita satu pendapat dengan temanmu Messi, yaitu tentang lingkungan sekitar kita.
pekerjaan. Siapa yang bisa berikan pendapatnya? Oke, Siska, apa itu pekerjaan menurut kamu? Segala usaha manusia memenuhi kebutuhan. Segala usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Siska. Nah, itulah yang kita akan pelajari hari ini mengenai pekerjaan yang ada di sekitarku. Sebelumnya kita akan mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran di depan. Guru sudah tampilkan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu 1. Siswa mampu menilai cerita dengan lain. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi dampak penggunaan teknologi bagi keberadaan sumber daya alam dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu mengembangkan laporan tentang pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan bagi keberadaan sumber daya alam dengan benar. Dan terakhir adalah siswa mampu menginformasikan perbedaan jenis pekerjaan dalam satu kegiatan ekonomi dengan tentu. Nah, itulah anak-anak tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Halo. Bagikan kelompok. Sekarang guru akan berikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Kamu akan mengerjakan tugas yang guru akan kasih. Masing-masing dikerjakan setiap kelompok, tetapi ingat posisinya ya, jangan terlalu berdekatan. Ya. Guru akan bagikan. Silahkan kerjakan LKPD-nya. Sudah pegang? Di situ ada gambar. Silahkan kerjakan seperti yang ada di papan. Kerjakan apa saja yang dilakukan, di mana tempatnya, tugasnya dan manfaatnya bagi orang lain. Silahkan kerjakan masing-masing kelompok. Silahkan berdiskusi. Silakan kerjakan. Siapa kelompok yang bisa mempresentasikan hasil diskusinya? Oke, kelompok 1 silahkan berdiri. Tempatnya saya nak. Kelompok 1, nama anggota kelompok Mesa dan Kitanjilon Mersibura. Menurut kelompok kami setelah berdiskusi, yaitu yang kami lihat pada gambar adalah seorang petani pekerja di sawah mereka menanam padi. Setelah beberapa bulan kemudian memanen padi untuk dijadikan sebagai beras. Manfaatnya yaitu untuk dimasuki sebagai bahan makanan padi manusia. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Menurut kelompok 1, yang mereka lihat pada gambar adalah seorang petani yang bertugas di sawah dan tugasnya adalah mengambil padi, menanam padi, dan memanen padi setelah 3 bulan. Kemudian manfaatnya adalah dijadikan sebagai bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan
dan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD-nya nantinya. Atau kalian boleh lihat ada juga di halaman 51. Coba buku cetakannya di halaman 51. Sudah lihat nak? Sudah. Ya. Boleh baca di bawah itu, boleh juga yang ada di depan. Silahkan membaca, Bu Guru kasih kesempatan. Sudah? Sudah, oke. Sekarang Bu Guru akan bacakan kembali LKPD. Silahkan dijawab. Ya, di bawah itu teksnya seperti yang ada di papan maupun yang ada di cetak. Tinggal ada pertanyaan di bawah yang akan kamu jawab. Ada berapa nomor yang ada di bawah itu? 5. Ada berapa nomor nak? 5. Ada 5. Silakan menjawab dan ingat unsur-unsur cerita yang sebelumnya telah kamu pelajari. Di situ tetap akan diminta. Silakan kerjakan, Ibu Guru kasih kesempatan berdiskusi. Sudah dijawab nak? Sudah. Oke. Sekarang siapa giliran yang akan mempresentasikan jawabannya? Kelompok 3, silakan. Hasil diskusi kami yaitu 1. Tuliskan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita Guru Idola. Jawab. Rani, Pak Arif, Bapak Nurul, Kepala Dinas Pendidikan, Ketua RT, Ketua RW, murid kelas 4, 5 dan 6. 2. Apa yang dilakukan oleh Pak Arif dan siswa di sekolahnya? Bergotong royong, menanam jambu. 3. Apa yang diharap oleh Pak Arif? Jawab. Berharap Rani dapat mengikuti lomba seni. 4. Menurut kamu, apakah pesan dari cerita tersebut? Jawab. Berusaha untuk bisa menggapai sesuatu cita-cita. 5. Tokoh mana yang paling kamu sukai? Mengapa? Jawab. Pak Arif, karena dia suka membantu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok 3, jadi jawaban nomor 1 itu menurut kelompok 3 yaitu tokoh-tokoh yang ada dalam cerita Guru Idola, yaitu ada siapa saja? Coba sama-sama sebutkan semua. Siapa saja? Rani. Siapa lagi? Arif. Siapa lagi? Bapak Lurah. Apa lagi? Kepala Dinas Pendidikan. Apa lagi? Ketua RW, Ketua RT, dan semua peserta kelas 4, 5, dan 6. Lanjut nomor 2. Apa yang dilakukan oleh Pak Arif dan siswa di sekolahnya? Menurut kelompok 3, yaitu bersama-sama memanen jambu. Lanjut nomor 3. Apa yang diharapkan oleh Pak Arif? Pak Arif tadi berdasarkan jawaban kelompok 3, yaitu semoga Rani bisa mengikuti lomba seni. Betul sekali. Nomor 4, menurut kelompok 3, pesan yang dari cerita tersebut yaitu berusaha untuk menggapai suatu cita-cita. Ya, betul sekali. Nomor 5, tokoh mana yang paling kamu sukai? Menurut kelompok 3, ya tokoh yang paling disukai adalah Pak Arif. Karena Pak Arif itu suka membantu. Betul sekali. Adakah yang jawaban yang lain dan selain dari
Di situ ada sebuah teks lagi. Ya, siapa yang bisa membaca ini? Coba Siska, silakan berdiri bacakan. Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah hingga di kampung nelayan. Ayah pergi ke laut pada malam hari. Si kumpulan ikan bahkan Ada ya. ada yang menggunakan. Oke, tepuk tangan untuk Siska. Sekarang Ibu Guru akan tetap memberikan kamu LKPD yang sehubungan dengan teks bacaan dan gambar yang ada di depan. Ya. Sebelumnya itu Ibu Guru mau tanya, apa yang kamu lihat pada gambar ini, Nak? Orang yang sedang mengambil ikan. Orang yang sedang mengambil Ikan. Apa lagi yang kamu lihat selain orangnya? Apa lagi? Kalau ini apa? Ya, jaring. Dan di sana? Kapal. Apa? Kapal. Nah, ada kapal, ada jaring, ada ikan, ada orang, dan pastinya ini apa ini? Bang mana? Di mana ini? Laut. Ya, ada air, tepatnya di laut. Ya, sekarang untuk selanjutnya Ibu Guru akan bagikan LKPD. Kalian kerjakan lagi secara berkelompok. Ya, silahkan kerjakan lagi. Tugasnya itu membedakan nelayan tradisional dan nelayan modern berdasarkan teks yang ada di papan. Silahkan kerjakan. Sudah? Ya, coba semuanya aktif mengerjakan LKPD-nya ya. Jangan ada yang cuma melihat temannya saja. Masing-masing diskusikan. Ayo coba. Nah, anak-anak sudah selesai? Sudah. Oke, karena sudah selesai, siapa kelompok yang bisa mengungkapkan pendapatnya mengenai perbedaan nelayan dan nelayan tradisional dan nelayan modern? Siapa? Oke, kelompok 4. Silahkan berdiri, Nak. Ya, kemukakan pendapatmu. Menurut pendapat kelompok kami, perbedaan nelayan modern dan tradisional adalah nelayan tradisional menggunakan sampan jaring. Tangkapan ikannya sedikit karena bergantung cuaca. Nelayan modern menggunakan kapal yang bermesin sehingga tidak mudah tergoncang ombak. Menggunakan radar untuk mendeteksi ikan, bahkan ada yang menggunakan bom. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan. Apakah ada kelompok lain yang beda pendapatnya dengan kelompok 4? Oke, coba Messi. Kelompok 1 kembali. Yang menurut diskusi kami yaitu nelayan tradisional bersamaan sama-sama memancing ikan. Perbedaannya nelayan tradisional menggunakan pancing-pancing dan jaring, sedangkan nelayan modern menggunakan bom radar. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Jadi jawaban dari kelompok 4 dan kelompok 1 hampir sama, yaitu sama-sama menggunakan jaring untuk menangkap ikan. Tetapi yang membedakan tadi adalah yaitu ya, kalau modern kadang mereka menggunakan bom atau radar untuk mendeteksi ikan. Oke, halo. Hai. Oh, sepertinya kurang semangat dalam belajarnya ya dari tadi. Ya, untuk itu sebelum kita lanjut, bagaimana kalau kita selingi dulu? Gerak-gerak berdiri dulu, gerak-gerakan badannya. Gerakan badannya. Ya, masih ingat tepuk PPK? Masih. Oke, Messi coba ke depan lah. Silakan Messi pandu temannya. Tepuk PPK. Jenius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, hebat. Yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Sekarang Ibu Guru
hidup, khususnya manusia teknologi ramah lingkungan dan dapat 1. Mengurangi jumlah limbah pabrik yang dibuang di sungai-sungai agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. 2. Dengan menggunakan teknologi ini benar-benar efektif. 3. Menekan biaya produksi, hemat memakai sumber daya alam untuk sisi dari teknologi tanpa dipungut biaya, mengurangi resiko penurunan kondisi kesehatan makhluk hidup terutama manusia. Oke, tepuk tangan. Jadi di depan temanmu sudah membacakan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan bagi keberadaan sumber daya alam. Jadi Ibu Guru kasih kesempatan untuk menulis ini. Silakan tulis di buku catatannya supaya nanti di rumah kamu pelajari. Silakan menulis sebentar. Sudah? Oke. Nah, anak-anak. Halo. Hai. Ya, sekalian sudah menulisnya. Ibu harap nanti sampai di rumah kamu tetap membaca pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan bagi keberadaan sumber daya alam. Ya. Sekarang di depan ini ada gambar, 2 gambar. Apa yang kamu lihat, Nak? Ya, orang yang sama-sama memancing ikan. Ya. Sekarang tugasnya itu membandingkannya dan memberikan dampak positif dan negatif dari penggunaan alat modern dan tradisional. Ini gambar yang depan boleh juga kamu lihat di buku halaman 53. Ya. Jadi bisa sambil melihat ke depan, bisa lihat di halaman 53 yang mana. Ya, di situ kamu boleh kerjakan. Sudah dikerjakan ya, Nak ya? Sudah? Sudah. Nah, sudah. Sekarang kelompok 2. Lihat lagi. Coba kamu dapat. Dampak positifnya mengurangi jumlah limbah pabrik di sungai, efektif dalam pemakaian sumber daya alam. Dampak negatif membunuh habitat laut. Oke, tepuk tangan untuk. Jawaban dari kelompok 2 tadi adalah dampak positifnya adalah mengurangi limbah pabrik di mana? Di sungai-sungai. Kemudian berikutnya yaitu efektif dalam pemakaian sumber. Yang ketiga itu dampak negatifnya apa tadi? Membunuh habitat laut. Siapa yang tahu yang termasuk habitat laut itu apa saja? Ikan. Betul sekali, ada ikan. Apa lagi? Kepiting. Apa lagi? Cumi-cumi. Oh iya, cumi-cumi. Dampak negatif dan positif dari penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan teknologi modern. Silakan kumpul kembali alfabetnya, Nak. Kumpul alfabetnya. Perhatikan gambar yang ada di depan. Sudah lihat, Nak? Sudah. Nah, apa yang kamu lihat, Nak? Apa? Orang. Yang gambar ini apa yang kamu lihat? Orang. Ini dokter atau suster? Suster. Nah, di sini coba baca petunjuknya sama-sama. Coba. Siswa menuliskan apa saja yang ingin mereka ketahui tentang kedua jenis pekerjaan pada gambar tersebut. Siswa mengetahui jenis-jenis pekerjaan. Nah, jadi nanti ini teman-teman sudah lihat ada gambar nelayan dan gambar suster atau perawat. Jadi tugasnya yaitu membandingkan kedua pekerjaan ini, suster dan nelayan. Apa yang suster lakukan? Apa yang nelayan lakukan? Apa hasilnya? Dan di mana mereka bekerja? Ibu Guru bagikan kembali LKPD-nya. Masih semangat? Masih. Oke, masih pagi, tidak usah terlalu loyo. Ya, silakan kerjakan, Nak. Enggak, masing-masing
diskusi kami. Nelayan bekerja di laut dan menghasilkan ikan, sedangkan suster bekerja di rumah sakit, puskesmas, posyandu, tugasnya melayani orang yang sakit. Oke, tepuk tangan. Ya, jadi pendapatnya kelompok 1 itu ya, yang mereka lihat seperti pendapat teman tadi, ada suster dan ada nelayan. Suster itu bekerja di mana saja tadi? Rumah Sakit, apa lagi? Apa lagi? Betul sekali. Kalau nelayan di mana bekerja? di laut. Laut. Apa yang nelayan hasilkan dari laut? Ikan. Ya, berbagai jenis Ikan. Kalau suster apa tugasnya? Melayani orang yang Sakit. itulah jawaban dari kelompok 1. Ada yang mau jawaban dari kelompok lain? Ada? Tidak. Tidak, sama semua? Sama. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Silakan kumpul KPD-nya, nak. Silakan kembali kumpul KPD-nya. Nanti Ibu Guru periksa semua KPD-nya berdasarkan hasil diskusinya dan presentasenya tadi. Sekarang Ibu Guru akan melakukan permainan bersama kalian. Apakah kalian mau? Mau. Oke, jadi nanti permainannya ini kita akan menyanyikan sebuah lagu yaitu Cica-Cica di Dinding. Saat kita melakukan permainan, ya ada sebuah tongkat yang Ibu Guru akan lagi. Ibu Guru akan bagikan sementara kalian nyanyikan nanti sampai kata hak berhenti dan di situ nanti Ibu Guru akan bertanya. Kalian harus menjawabnya dan dapat bagian kata hak. Sudah mengerti? Mengerti. Oke, caranya nanti bagian ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, ke sini terakhir di Elsa. Ya, jadi urutannya begitu nanti ya, Mak, ya. Bisa? Bisa? Bisa. Ya, semangat, kita mulai. Cica, cica, dinding, diam-diam berlayar, datang seekor nyamuk. Bersih, duduk. Bersih, ternyata bersih yang dapat kata apa yang Ibu Guru bagikan. Tanyakan. Apa unsur-unsur dalam sebuah cerita berdasarkan cerita yang tadi yang sudah kita pelajari? Unsur-unsur cerita yaitu tema, latar amanat. latar pokok, amanat. Betul, anak-anak? Betul. Oke, kita lanjutkan kembali. Cica, cica, di dinding, datang seekor nyamuk. Ternyata yang mendapatkan adalah siapa? Elsa. Sekarang Elsa, Ibu Guru mau tanya. Siap, Elsa? Siap. Siap. Siap? Oke, siap. Ibu Guru mau tanya. Tadi sudah dipelajari mengenai teknologi ramah lingkungan. Menurut kamu, manfaat teknologi yang ramah lingkungan, sebutkan satu saja. Manfaat teknologi dalam lingkungan yaitu efektif dalam pemakaian sumber daya alam. Ya, efektif dalam pemakaian sumber daya alam. Betul? Betul. Oke, kita lanjutkan. Cica, cica, di dinding, datang seekor nyamuk. Ya, Siska ternyata kembali ke kelompok 4. Siska, Ibu Guru mau tanya, sudah siap jawab Siska? Oke, Ibu Guru mau tanya, menurut kamu setelah kita belajar tadi,
terima dengan bagus. Ya, silahkan simpan bukunya. Kamu halo. Jaga kesehatan di rumah. Tetap memakai masker saat keluar, terutama datang ke sekolah. Jaga jarak, mencuci tangannya dengan bagus. Kemudian tetap belajar di rumah dengan baik. Kerjasamalah dengan orang tuamu dan siapapun yang ada di rumah yang bisa kamu ajak kerjasama. Dan ingat, ya, tugasnya di rumah ini tidak usah ditulis. Ya, silahkan tuliskan kembali jenis pekerjaan yang ada di sekitar rumahmu yang bisa menghasilkan barang dan bisa menghasilkan jasa. Jadi itu tugasnya di rumah ya Nak ya. Ya, itu PR-nya. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya masih mengenai jenis pekerjaan, berbagai pekerjaan di sekitarku. Namun kita lanjut dengan pembelajaran yang kedua. Jadi silahkan siapkan saja pembelajarannya untuk besok. Dan ada buku cetak yang sudah dibagikan itu hari, baca di rumah untuk pembelajaran selanjutnya. Ya, anak-anak sebelum kita pulang, ya seperti biasa kita untuk tetap mengingat budaya kita, budaya Toraja Utara. Ya, kita mengingatnya dengan baik. Untuk itu kita menyanyikan lagu Marendeng Marapa. Hafal lagu Marendeng Marapa, Nak? Hafal. Kalau begitu kita menyanyikan sama-sama lagu Marendeng Marapa. Berdiri semua dulu. Lepas dulu tasnya sebelum pulang. Ya, oke. Kita nyanyikan lagu daerah kita yaitu Marendeng Marapa. 1, 2, 3. Marendeng Marapa kejadianku, Jawa nanti genteng Toraja, bentukan Sulawesi. Ayo kita menutup pembelajaran kita pada hari ini. Kita sebenarnya mengucap syukur kepada Tuhan dengan berdoa. Kali ini Ibu Guru akan pimpin doanya. Sudah siap? Sudah. Mari kita berdoa. Dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, terima kasih untuk pembelajaran-Mu untuk hari ini. Bapa dalam surga, sebentar lagi kami akan pulang. Kiranya Engkau memberkati kami dalam perjalanan hingga tiba di rumah kami dengan selamat. Dan sana kami tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa dalam surga, inilah doa yang kami tunjukkan kepadamu melalui perantaraan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus.